kami dari kelompok 4 hari ini akan membahas tentang bagaimana sih cara mendapatkan pasangan yang seiman dan seimbang, yang ayatnya diambil dari 2 Korintus 6 ayat 14. Kelompok 4 beranggotakan 4 orang. Yang pertama adalah Esterlita Etisagrim, Virania Tandirerung, Margaret Fabeta, dan saya sendiri Mayasti Dwidiana Siti. Hari ini kelompok kami mempunyai 2 pembicara yang bagus banget. Yang pertama adalah Pendeta Adolfina dari Gereja Betani Indonesia, dan satu lagi Pendeta Yunike dari Gereja Kristen Jawa Jakarta. Selamat menyaksikan. Korintus itu sebuah kota pelabuhan. Kalau teman-teman nanti pelajari, Korintus itu ada sebuah kota pelabuhan di mana Paulus sering datang. Nah, Korintus itu adalah kota pelabuhan yang notabene-nya rame. Tempat ketemu banyak orang, ada laki-laki, ada perempuan pastinya. Nah, biasa kan kalau orang ketemu laki-laki sama perempuan, itu pasti dari mata turun ke hati, seringnya gitu kan. Nah, seperti itu di Korintus. Jadi mereka ada pertemuan laki dan wanita. Dan waktu ada pertemuan itu mereka saling suka satu dengan yang lain dan akhirnya mereka menikah. Tapi menikahnya itu beda agama. Karena di situ Paulus ngingetin kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus itu untuk cari pasangan yang seimbang atau seiman. Paulus ini ngingetin kepada jemaat di Korintus untuk dia cari pasangan yang seiman. Coba minta tolong Eta bacain lagi yang 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Itu sebenarnya dari kata-kata dari firman itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa itu prinsip terang sama gelap nggak bisa bersatu, teman-teman. Jadi ini bukan soal yang tadi teman-teman, apakah itu aspek lain, enggak, itu prinsip tentang terang dan gelap tidak bisa bersatu. Itu bukan soal ekonomi, pendidikannya tidak sama, atau taraf kehidupan tidak sama. Karena menurut Kavina, kalau yang seperti itu bisa masing-masing bisa dapatkan. Misalnya nih pendidikan, kalau punya mungkin latar belakang keluarganya mungkin biasa aja, tapi anak itu punya keinginan untuk belajar, pasti Tuhan nggak pernah tutup mata, pasti Tuhan buka jalan dan anak itu pasti bisa untuk ambil cita-citanya yang lebih tinggi. Paulus mengingatkan untuk kita cari pasangan yang seiman, sepadan. Karena apa? Karena dasar pernikahan Kristen itu adalah Kristus itu sebagai kepala atau center. Jadi bayangin teman-teman kalau misalnya di dalam satu keluarga ada dua keyakinan, itu berarti kan maksudnya ada 2 perbedaan di dalamnya. Kalaupun misalnya ada yang berkata kalau misalnya sudah kejadian gimana Kak? Ya memang ada proses yang berat di dalamnya, ada proses yang perlu diperjuangkan di dalamnya. Kalau memang sudah misalnya sebuah keluarga udah didasari oleh perbedaan keyakinan, memang ada proses di dalamnya. Tapi kembali lagi kalau misalnya teman-teman di sini yang masih single, perlu ditanamkan atau dipikirkan dalam-dalam. Karena apa? Karena nanti ke depannya kalau memang udah terlanjur cinta dan yang lainnya, itu ke depannya teman-teman sadari bahwa itu pernikahan bukan hanya 5 bulan, 10 bulan, setahun, 2 tahun, tapi seumur hidup. Kalau orang percaya, kalau orang Kristen menikah untuk sekali seumur hidup. Jadi kalau teman-teman cari pasangan, jadi harus benar-benar yakinkan bahwa ini pasangan yang cocok nggak ya buat saya ya, benar-benar yang Tuhan mau nggak ya, seperti itu. Karena pernikahan itu sesuatu yang sangat serius, bukan proyek yang kecil tapi proyek yang besar. Karena apa? Ada 2 lembaga yang Tuhan dirikan langsung, teman-teman. Yang pertama Tuhan dirikan gereja, yang kedua itu pernikahan. Pernikahan itu inisiatifnya Tuhan. Jadi waktu teman-teman kalau baca di Kejadian
Sebenarnya yang punya inisiatif untuk datangin Hawa bukan Adam yang minta. Adam minta ujuk-ujuk, Tuhan kok aku sendirian, apa aku pasanganku apa gajah kali ya, atau apa ya, dia lihat gajah, oh ini kayaknya pasanganku cocok sama gajah. Terus lihat lagi hewan kan, oh kayaknya sama serigala kayaknya cocok. Tapi enggak, Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan buat Adam, kalau di Kejadian teman-teman baca di Kejadian 2 ayat 21 sampai 22 itu dibuat Adam tuh tidur. Diambil tulang rusuknya. Iya, tulang rusuknya diambil. Terus diciptain Hawa. Waktu apa? Waktu Adam tidur. Jadi inisiatifnya Tuhan. Pernikahan itu inisiatifnya Tuhan. Jadi yang pertama kita harus sepakat bahwa harus jadi pasangan yang seiman. Itu sih. Jadi sebenarnya yang tadi Kak Vina bilang, sebenarnya Adam itu nggak pernah cari pasangan. Dia tidur, Tuhan kasih. Cewek-cewek apalagi. Cewek-cewek itu percaya aja, persiapkan diri dengan baik. Maksudnya standarnya kita. Jangan mentang-mentang cewek, oh nanti akhirnya di dapur kok. Oh akhirnya nanti jadi ibu rumah tangga. Ngapain? Sekolah tinggi-tinggi ngapain? Kerja ngapain? Oh, udah nanti akhirnya gue di dapur pakai gelas tiap hari, bosen gitu kan. Ngapain gue sekolah tinggi-tinggi, ngapain juga? Enggak. Itu zaman dulu kali ya. Kalau zaman sekarang standarnya kita, apalagi kita anak Tuhan, meskipun cewek, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Kita harus mempersiapkan diri, memotivasi diri, meningkatkan diri. Misalnya kalau teman-teman yang lagi kuliah sungguh-sungguh dan percaya bahwa Tuhan itu kalau ngasih itu luar biasa. Kadang-kadang di atas standarnya kita. Jadi yang perlu kita sadari, kita persiapkan diri dengan baik. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi teman-teman punya saat teduh dengan Tuhan, teman-teman punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan, pokoknya sempatkan untuk punya hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga waktu teman-teman punya hubungan yang baik dengan Tuhan, Tuhan yang akan tuntun, pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Kalau memang pasangan atau yang sedang mendekati teman-teman itu tidak baik, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan banyak cara teman-teman untuk gagalin. Jadi kalau waktu teman-teman sekarang lagi jalin hubungan atau sedang pendekatan, buka mata lebar-lebar. Karena apa? Karena teman-teman harus tahu orang ini seperti apa. Karena udah masuk di pernikahan harus tutup mata rapat-rapat. Karena apa? Nggak ada lagi bisa lirik kanan kiri. Ya udah, itu pasangan yang kau sudah pilih, yang memang Tuhan tetapkan untuk ada bersamamu. Dan kalau misalnya teman-teman salah pilih pasangan, konsekuensinya kapan? Seumur hidup. Jadi benar-benar teman-teman jangan sampai salah pilih pasangan hidup, karena menyesalnya seumur hidup. Dan yang paling terutama, teman-teman jangan sampai salah memilih juru selamat, Yesus Kristus. Karena apa? Menyesalnya selama-lamanya. Jadi gini teman-teman, dalam sebuah teks Alkitab itu pasti ada konteks, kan? Sebuah tulisan itu pasti ada konteksnya, kenapa tulisan itu sampai berbicara seperti itu. Nah, khususnya di bagian di ayat yang teman-teman pilih ini, konteksnya pada saat itu Paulus yang bicara kepada jemaat, kepada orang-orang yang dia beri perhatian lebih, dan situasinya memang krusial pada waktu itu. Krusial dalam arti memang terjadi dikotomi gitu ya. Paulus nih kan udah ngerawat jemaat di Korintus nih baik-baik gitu ya. Dia asuh seperti anaknya sendiri. Tentu sebagai orang tua pasti dia ingin anaknya itu bertumbuh seturut dengan apa yang pendidikan yang dia beri gitu kan. Nah, tapi persoalannya di Korintus ini adalah muncullah ajaran-ajaran yang sangat membingungkan bagi jemaat pada saat itu. Sehingga Paulus harus dengan tegas sebagai orang tua rohani, harus dengan tegas memberi keputusan. Bukan memberikan kebebasan ya kepada si anak rohani ini, tetapi harus memberikan keputusan bahwa yang seimbang buat kamu itu ini, A.
gitu. Kalau kita kan hidup di zaman sekarang nggak bisa gitu ya. Orang tua kan nggak bisa kayak gitu. Memberi kebebasan kepada anak, mengajak anaknya berpikir. Nah, di sini dalam konteks ini Rasul Paulus tidak bisa melakukan itu. Jadi, kalimat yang di ayat 14 dan 15 yang teman-teman pilih memang saklek gitu ya. Saklek keputusan dari seorang Rasul Paulus. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus pada waktu itu adalah memang tentang keagamaan. Gitu ya. Jadi kamu diminta untuk memilih pasangan yang seimbang, yang seiman. Dan ini bicara tentang keimanan. Nah, mungkin kalau di zaman sekarang nggak cocok, kan? Bahwa, ini berarti memilih seimbang itu artinya hanya tentang agama. Pada waktu itu hanya tentang agama. Karena memang situasinya yang membuat Paulus harus mengatakan itu. Jadi ini, kamu harus menikah dengan seseorang yang percaya kepada Kristus. Udah itu tok, gitu. Pada waktu itu aku pengen cerita dulu tentang konteksnya kenapa Rasul Paulus itu mengatakan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang, gitu ya. Jadi yang dimaksud oleh Rasul Paulus seimbang adalah mereka yang seiman, mereka yang percaya kepada Kristus, gitu. Tetapi kalau kita bawa kepada konteks saat ini, tentu definisi dari seimbang itu kemudian meluas. Artinya seimbang tidak hanya dalam konteks seiman saja. Jadi banyak penafsir yang menjelaskan tentang teks ini tidak hanya seimbang dalam hal seimbang ini padanan katanya sepadan. Ada di kitab Kejadian kan? Bahwa Tuhan menciptakan pasangan yang sepadan untuk si Adam nih. Nah, definisi dari sepadan itu tidak hanya seiman, tetapi cocok dalam hal nilai-nilai hidup, gitu ya. Atau gampangannya orang bilang bobot, bibit, dan bebet. Jadi seimbang itu tidak hanya soal iman, tetapi bobot, bibit, dan bebet. Gitu sih. Oke. Yang pertama adalah kita harus sadar siapa kita dulu. Jadi bahas tentang pasangan yang seimbang atau siapa memilih orang lain di dalam hidup kita pasti kembali ke persoalan teks di Kejadian. Jadi ketika Allah menciptakan manusia gitu ya. Kita tuh yang pertama adalah kita kembali. Kita tuh siapa sih gitu. Kita tuh diciptakan oleh Allah itu sebagai siapa dan apa. Itu mesti kita sadari dulu sebelum kita mencari orang lain atau pasangan yang sepadan itu. Yang pertama, kalau kita sadar siapa kita, bahwa jati diri kita ini kan segambar dan serupa dengan Allah ya, imago Dei, gitu ya. Kalau kita segambar dan serupa dengan Allah, berarti kita makhluk atau manusia yang baik dong. Ya. Sehingga ketika kita menyadari bahwa diri kita baik, maka upaya yang kita lakukan adalah mencari pasangan yang baik, yang sama-sama juga sadar bahwa dia adalah segambar dan serupa dengan Allah juga. Dia punya nilai, tahu bahwa aku bernilai, tahu bahwa aku berharga. Jadi ketika ketemu, dua-duanya udah satu frekuensi nih. Karena yang satu sadar bahwa gue ini berharga di mata Allah, aku ini bernilai di mata Allah, sejak awal aku diciptakan ini sungguh amat baik, dikatakan dalam kitab Kejadian, ya aku cari pasangan yang juga menyadari bahwa dia berharga, dia bernilai, maka kalau udah ketemu gini, jadi nyambung, cocok. Soalnya kalau kita nggak selesai pada diri kita sendiri, lalu kita mencari, kita misalnya nggak sadar nih, bahwa aku tuh insecure orangnya, aku nih nggak pede orangnya, maka kita akan mencari pelengkap, bukan yang sepadan, tetapi pelengkap pada diri kita. Padahal teks kitab sucinya saja tidak bilang begitu ya, bahwa kita diminta untuk mencari pasangan yang sepadan. Kalau kita nggak selesai sama diri kita sendiri, tidak menyadari siapa nilai diri kita sejak awal, maka kita hanya akan mencari-cari
kekurangan kita mengharapkan pelengkap datang pada diri kita gitu. Jadi upaya yang dilakukan pertama adalah menyadari siapa diri kita di mata Tuhan. Lalu yang kedua adalah kalau kita sudah menyadari itu, maka carilah orang yang juga seimbang, sevisi dengan kita, sama-sama menyadari bahwa dirinya juga berharga. Itu sih. Dan yang ketiga pasti mengkomunikasikannya dengan Allah. Sebab jodoh itu kan bukan semata-mata usaha kita ya. Di dalam iman Kristen itu kita selalu menghayati bahwa hidup kita ini terselenggara atau terjadi itu karena inisiatif dari Allah. Bukan usaha manusia. Tapi inisiatif dari Allah gitu kan. Dunia ini diciptakan dari chaos, dari kekacauan, terus ditata itu karena inisiatifnya Allah. Hari Minggu kita ibadah dalam tata ibadah atau liturgi disebutnya, itu semua menunjukkan bahwa ini ibadah ini terjadi karena inisiatifnya Allah. Nah, begitulah iman Kristen menghayati bahwa semuanya itu karena inisiatif Allah. Jodoh kita juga terjadi karena inisiatif dari Allah. Sehingga bagian yang ketiga adalah komunikasikan dengan Allah. Ya Allah, siapakah jodohku gitu, yang satu visi, yang sepadan dengan aku. Tapi terlebih dahulu yang 1-2 harus diselesaikan gitu. Mungkin itu. Hal yang bisa saya dapat adalah sebagai anak Tuhan, kita harus sadar bahwa pernikahan adalah inisiatifnya Tuhan sendiri, dan Tuhan yang akan memberikan pasangan yang terbaik buat kita. Tetapi dalam masa penantian, kita juga harus mengembangkan diri sebaik mungkin, agar kelak ketika kita dipertemukan oleh orang yang tepat, kita juga bisa menjadi orang yang tepat juga buat orang itu, dan menjadi orang yang seimbang pula. Sehingga dapat membangun rumah tangga yang dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain. Dan kita juga harus menyadari bahwa diri kita adalah orang yang dipandang berharga oleh Tuhan, sehingga pantas mendapatkan sesuatu yang berharga pula. Sekian refleksi dari saya. Hal yang saya dapatkan dari bacaan kita yang terambil dalam 2 Korintus 6 ayat 14. Ayat ini memberikan sebuah contoh untuk diteladani kepada kita semua yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana cara atau tindakan untuk kita menemukan pasangan hidup kita. Hal ini menurut saya merupakan suatu perintah atau peringatan kepada kita semua supaya jangan melakukan kesalahan dalam hal memilih pasangan hidup kita. Karena jika kita salah memilih pasangan hidup kita, maka akan terjadi suatu penyesalan terhadap kehidupan kita seumur hidup kita. Terima kasih dan Tuhan memberkati kita semuanya. Jadi refleksi saya melalui dialog bersama para pendeta dan melalui bacaan 2 Korintus 6 ayat 14, saya jadi semakin memahami bahwa pasangan hidup adalah anugerah dari Tuhan, dan tanpa mencari pun sebenarnya Tuhan sudah siapkan, sehingga pada waktunya yang tepat kita pastinya akan dipertemukan dengan pasangan hidup tersebut. Dan dalam menjalani kehidupan kita sekarang justru ada baiknya memang kita mempersiapkan diri agar kita menjadi pribadi yang baik bagi pasangan kita nantinya. Jadi dalam mencari pasangan hidup tentunya tidak hanya mencari, tapi kita juga harus fokus pada diri kita untuk menjadi the best version of me. Sekian refleksi yang bisa saya sampaikan. Shalom, saya Virania Tandirerung dari kelompok 4 Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan membagikan beberapa hal yang saya dapatkan dari hasil wawancara kelompok kami dari narasumber 2 pendeta yang berbeda. Menjadi pasangan yang sepadan bagi seseorang, yaitu ketika kita memiliki Tuhan yang sama, keyakinan yang sama, iman yang sama, disitulah kita akan bertumbuh bersama-sama dan kita akan memaksimalkan apa yang ada di dalam hidup kita. Yang kedua adalah ketika kita mampu menerima satu sama lain, ketika kita siap memiliki mental untuk menerima satu sama lain, situlah kita akan bersama-sama dan kita akan saling support dengan satu sama yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.